Kalau sesering apa sebenarnya tergantung sih. Jujur gue itu bukan tipe orang yang nonton film semata-mata buat hiburan aja, tapi lebih ke nyari inspirasi. Jadi tergantung gue lagi mengerjakan sesuatu yang butuh creative process atau enggak. Misal contohnya gue lagi nulis skrip atau cerita gitu, gue bisa nonton film banyak banget. Tapi kalau gue lagi gabut atau gue lagi nggak ada kerjaan gitu, gue malah bisa nggak nonton sama sekali. Karena buat gue film itu salah satu bentuk seni yang cukup dan paling melelahkan sih menurut gue untuk dikonsumsi. Selain butuh fokus yang lama dan most of the time nggak bisa sambil multitasking, nonton film itu buang-buang waktu juga sih, apalagi kalau nggak ada output nyatanya. Sebenarnya bisa dibilang gue ini adalah seorang movie freaks, jadi gue suka banget sama film. Jadi mau sesibuk apapun jadwal, pasti gue selalu menyempatkan diri untuk nonton 1 atau 2 film di setiap bulannya. Jadi di waktu yang cukup senggang, biasanya sih gue bisa nonton 5-10 film. Bioskop kalau misalnya dalam jangka waktu 1 bulan palingan 2 kali. Sebenarnya gue menyesuaikan juga sih kalau situasi gue lagi sibuk atau enggak. Nah, kalau nonton di bioskop, mungkin nggak akan sesering nonton film di rumah ya, karena menurut gue sendiri, nggak semua film itu wajib untuk ditonton di bioskop. Biasanya gue pergi ke bioskop itu untuk nonton film-film yang punya efek khusus, di mana efek khusus itu bakal maksimal kalau ditonton di bioskop. It all depends on how much I need the inspiration at that specific time. Tapi karena di masa pandemi ini kan kebanyakan kerjaan kita pindah ke online ya, dan kita jadi dituntut buat natap layar seharian. Dan otomatis gue ngerasa frekuensi nonton gue tuh menurun, either film or series. Bahkan gue terakhir nonton film tuh udah kayak sebulan yang lalu kalau nggak salah, pertengahan Juli. Wah, sebenarnya lebih sering banget sih, bahkan kalau series itu bisa tiap hari. Gue jadi sering banget sih nonton film, kayak setiap hari tuh pasti nonton. Gue kalau nonton film selalu dari YouTube atau enggak dari Netflix. Biasanya sih gue nonton di streaming platform. Jadi kebetulan gue sama keluarga gue tuh subscribe beberapa streaming platform kayak Netflix, iFlix, sama Catchplay. Jadi biasanya nonton di antara 3 aplikasi itu. Buat kalau misalnya buat deket-deket ini kayaknya enggak deh. Karena apa ya, kursinya itu loh. Kursinya kan dipakainya sama orang banyak ya. Dan belum tentu sesteril itu, dan di bioskop kan kita lama kan. Minimal minimal kira-kira nonton tuh pasti 2 jam. Terus udaranya ya pengap dan nggak terbuka, dan gue nggak akan mencoba nonton sih. Keinginan untuk pergi ke bioskop memang kuat banget ya. Jadi tapi tetap sih gue bakal memandang dari segi protokolnya terlebih dahulu. Now we're talking about cost ya. Coba kita bandingin biaya nonton di bioskop sama langganan legal streaming service. Misalnya katakanlah gue ke bioskop seminggu sekali buat nonton 1 film yang 1 tiketnya let's say harganya Rp50.000. Itu belum ditambah ongkos perjalanan sama biaya makan. Kan nggak mungkin ya kita keluar rumah benar-benar cuma buat nonton dan nggak ngeluarin biaya sepeser pun di luar itu. Totalnya mungkin bisa sampai Rp150.000 cuma buat nonton 1 film. Itu dikali 4 buat sebulan jadi Rp600.000. Sedangkan biaya legal streaming service itu paling mentok Rp150.000 buat sebulan. Itu bayar pun bisa patungan sama orang lain, bahkan bisa numpang gratis kalau lo punya teman yang tajir dan bercita-cita jadi philanthropist.
Menurut gue selama tujuan untuk nonton filmnya tercapai, langganan legal streaming service itu jauh lebih worth it daripada pergi ke bioskop, apalagi di masa-masa pandemi gini. Mungkin experience-nya bakal berkurang, tapi ya di kondisi kayak gini, we can't really do anything about it and we can't really ask for too much gitu loh. Bahkan ada beberapa legal streaming service yang bisa kalian subscribe tanpa ngeluarin duit sepeser pun, contohnya Mubi. Kalian bisa dapetin akun premium Mubi cuma pakai Gmail UI. Terus yang lain misalnya Kanopi juga nawarin free premium membership buat students. Mungkin bisa nonton YouTube, masalahnya di YouTube kan emang nggak semua film-film ada, cuma gue suka sih nonton YouTube tuh ada yang kayak short movie gitu-gitu, maksudnya untuk nonton film tuh nggak semuanya tentang cuma di Netflix gitu loh. Oke, kalau harapan dan saran gue untuk industri kreatif ya sebenarnya sederhana aja sih. Jadilah kreatif, apalagi di bidang produksi ya. Udah pasti semuanya di-cut. Bukan cuma scene-nya yang di-cut, tapi juga krunya, budgetnya, dan lain-lainnya. Nah, harapan gue untuk industri kreatif di Indonesia dan juga dunia, khususnya di bidang perfilman, tentunya untuk selalu maju dan menelurkan banyak film-film berkualitas lainnya. Walaupun lagi di tengah pandemi seperti sekarang, semoga itu nggak menghambat proses kreatif yang ada dan malah menciptakan ide-ide baru yang lebih fresh gitu. Dan pesan untuk para penikmat film, mungkin pesan gue cuma satu, yaitu untuk selalu berusaha nonton film secara legal. Karena di saat kalian menonton film secara ilegal, itu sama aja kalian membunuh ekosistem perfilman secara perlahan-lahan.